Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, baik itu kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan rasa aman untuk kita beribadah, kenikmatan sehat yang sebagaimana kita dapat melangkahkan kaki hari ini menuju ke masjid rumah Allah guna melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga masih memberikan kepada kita keselamatan dari berbagai macam musibah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, manusia yang paling mulia, manusia yang dengan letihnya, yang dengan derayan air matanya, capeknya sehingga agama ini dapat tersebar ke seluruh penjuru alam, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan manisnya nikmat Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan beragama Islam. Dalam surah Al-Imran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pasti di antara kita adalah orang-orang yang gemar membaca berita, baik itu berita bola, baik itu berita politik, baik itu berita selebriti, gosip sana dan gosip yang lainnya. Lebih-lebih yang senang dibaca adalah berita dari media mainstream tentang artis bercerai dan seputar rumah tangga artis yang rusak. Jarang berita baik yang biasa diperoleh lewat koran atau gadget kita. Semua berita diperoleh seputar itu tadi. Sama halnya juga kalau ada pejabat yang korupsi, jadi kesenangan kita untuk mengikutinya hingga tuntas, hingga pejabat tersebut masuk ke dalam bui atau penjara. Ada beberapa nasihat yang dapat kita jadikan sikap dalam menyikapi berita-berita di media. Sebagai seorang muslim, ada 5 sikap yang dapat kita miliki. Yang pertama adalah hati-hati dalam menerima berita, dan jangan asal-asalan menyebar berita atau yang kita kenal dengan berita hoax. Apalagi itu aib. Lebih-lebihnya berita belum 100% benar masuk ke WA kita, masuk ke grup WhatsApp kita. Belum beritanya berita itu benar, kita telah men-share-nya sana sini. Bisa jadi juga itu adalah fitnah atau jebakan. Apalagi si pelaku mengaku bahwa ia berbuat hal itu, bahwa ia tidak berbuat hal itu, dan kita tahu dia adalah orang-orang yang soleh dan jujur. Cobalah lihat bagaimana Allah perintahkan kita untuk mengecek berita terlebih dahulu. Jangan mudah-mudahan untuk menyebarnya sampai kita punya bukti yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran surah Al-Hujurat. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim berkata, Allah Ta'ala memerintahkan untuk melakukan cross-check terhadap berita dari orang-orang fasik, karena boleh jadi berita yang tersebar adalah berita dusta dan keliru. Karena kehormatan seorang muslim benar-benar harus kita jaga. Nabi SAW mengatakan pada khutbah beliau saat musim haji, beliau berkata, "Fa inna dima'akum, sesungguhnya darah,
wa amwalakum harta-hartamu, wa a'radakum, dan kehormatan bainakum sesama kalian itu haramun kahurmati yaumikum hada, terjaga sebagaimana kemuliaan hari ini. Fi syahrin kam hada, kemuliaan bulan ini. Fi baladikum hada, dan kemuliaan negeri kalian ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba lihat kerjaan para pencari berita saat ini. Jika ada artis atau pejabat yang terkena kasus, mereka tunggu seharian di rumah, berjejer menunggu berita apa yang bisa dibuat. Orang yang ingin diberitakan tidak ada di rumah, sudah jadi berita yang wah. Belum jadi tersangka sudah diisukan ini dan itu. Allahul musta'an. Padahal dalam kitab suci kita telah diterangkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari keburukan-keburukan orang lain. Quran surah Al-Hujurat. Coba simak perkataan keras Nabi sallallahu alaihi wasallam pada orang yang melakukan tajassus. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, atau mereka berlepas diri dari hal itu, maka pada telinga yang menguping tadi akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah kalau mendengar berita-berita media atau mendapatkan berita gosip lewat pesan singkat, lewat WhatsApp, lewat Facebook atau media sosial lainnya, janganlah mudah-mudahan untuk men-share atau menyebarkannya. Hari ini kita melihat bahwa banyak berita-berita hoax yang belum terbukti kebenarannya, hingga kita mudah untuk men-share-nya ke sana sini. Banyak berita-berita dari keluarga kita yang mungkin kita belum tahu kebenarannya, kita telah menghibahinya sana sini. Ini apa hadis berikut ini dari Hafs bin Asim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'." Cukuplah seseorang dikatakan dusta jika ia menceritakan setiap apa yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Berarti dapat kita katakan, cukup seseorang dikatakan pendusta jika ia men-share setiap berita yang tidak jelas ia peroleh. Hadirin rahimakumullah, sikap kedua adalah jangan sampai menghina atau mencela. Jangan sampai menghina ataupun mencela. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya, engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Sebagai contoh misalnya, jika kita menggunjing tetangga kita melakukan sebuah dosa, misalnya ia mencuri, maka mungkin suatu saat nanti kita pun akan melakukan hal serupa. Jika mungkin kita menggunjing saudara-saudara tetangga kita bahwa ia berzina atau meminum khamar, maka jangan kita jelekkan dia, ataukah mungkin nanti kejelekan itu akan kembali kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sikap yang ketiga adalah sebagai seorang muslim, doakan kebaikan bagi yang terfitnah. Doakanlah dia, doakanlah orang-orang yang melakukan dosa tersebut, jangan mencelanya. Apalagi itu adalah orang yang lahiriahnya adalah orang yang soleh dan suka menebar kebaikan dimanapun. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan pada Abu Darda dan sampai juga pada Ummu Darda, da'watul mar'il muslim la akhihi bi dhahril ghaib mustajabatu 'inda ra'sihi malak muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkil bihi amina wala kabimithli. Doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya
adalah doa yang mustajab atau terkabulkan. Di sisinya ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya kepada saudaranya. Ketika dia berdoa kebaikan kepada saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, engkau akan mendapatkan yang semisal dengannya. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah kita mendoakan saudara-saudara kita tanpa saudara kita ketahui. Misalkan kita doakan saudara kita agar ia mempunyai harta yang berlimpah dan berkah tanpa sepengetahuan tetangga kita, maka malaikat akan mengatakan amin, dan malaikat pun akan berkata, semoga engkau akan mendapatkan yang semisalnya. Sikap yang keempat adalah belum tentu kita lebih baik darinya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang kita zalimi, atau orang yang kita gunjing, atau orang yang kita fitnah. Jangan sampai kita sendiri merasa lebih baik dari orang yang punya kasus, hingga gampang-gampangan untuk menghina dan merendahkan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran surah Al-Hujurat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, dunia itu sebentar. Allah itu pengadil sesungguhnya. Kita yakini Allah itu Maha Adil. Kalau ada yang salah di dunia, dia benar-benar menyesal dan bertaubat, akhiratnya pasti aman. Kalau ada yang dizalimi, ingatlah makin banyak pahala yang diperoleh, ia akan makin untung di akhirat. Karena pahala semua yang menzaliminya akan pindah kepadanya, hingga yang menzalimi akan menjadi orang yang bangkrut dan bangkrut. Coba perhatikan hadis yang membicarakan tentang orang yang muflis atau bangkrut. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabat, atadruna manil muflis? Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapa itukah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Muflis adalah orang-orang yang bangkrut, adalah orang yang tidak mempunyai dirham maupun harta benda. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muflis, orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah bukan orang yang tidak mempunyai utang, uang atau harta, tetapi orang yang datang pada hari kiamat membawa segudang pahala, pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Namun ketika di dunia dia telah mencaci dan menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak, maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Maka hadirin, berhati-hatilah ketika kita membuat postingan. Berhati-hatilah ketika kita membuat berita. Bisa jadi kita adalah orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut seperti di atas. Semoga Allah menyelamatkan kita, menyelamatkan orang-orang yang saleh di tengah kita, menyelamatkan setiap pemimpin dan setiap hakim di tempat kita yang berlaku adil. Semoga semua diselamatkan dari berbagai macam musibah, diselamatkan dari fitnah yang keji, diselamatkan dari orang-orang yang hasad, diselamatkan dari pula kerugian akhirat dan siksa neraka. Semoga Allah jadikan kita sebagai penghuni surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwas samiul alim.